Ya, berjumpa dengan kami kelompok 2 dalam acara kuliah singkat auditing. Untuk kali ini tema yang kami angkat adalah jasa-jasa yang bisa diberikan oleh akuntan publik. Yang pertama adalah jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jasa yang diberikan oleh akuntan independen untuk menyajikan sebuah laporan tertulis mengenai opini atas asersi yang dibuat oleh pihak ketiga. Apa itu asersi? Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Senvi. Untuk jasa atestasi sendiri, dia dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah audit atas laporan keuangan. Audit atas laporan keuangan berarti di sini auditor memberikan opini apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah penelaahan atas laporan keuangan. Penelaahan sendiri sebenarnya itu bersifat sama seperti audit atas laporan keuangan, cuman opini yang diberikan oleh akuntan tingkatannya lebih rendah daripada opini audit. Karena pada saat melakukan audit, akuntan tidak mengumpulkan bukti-bukti selengkap bukti audit. Kemudian untuk yang ketiga adalah jasa atestasi lainnya. Dalam kategori ini, akuntan memberikan opini atas keandalan informasi yang diminta oleh pelanggannya. Seperti contohnya, audit atas penyelenggaraan Piala Oscar, di mana di situ akuntan akan memberikan opini apakah proses seleksi dalam penyelenggaraan Piala Oscar telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan apa itu asersi oleh Saudara Senvi. Silakan Saudara Senvi. Oke, terima kasih penjelasannya Saudara Ruli. Baiklah, Sobat Audit, selanjutnya kita akan membahas mengenai asersi. Apa itu asersi? Dalam hal ini kita kaitkan dengan proses audit. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak yang diperiksa. Contohnya, dalam kasus ini kita ambil mengenai audit atas laporan keuangan. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak manajemen yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut telah disajikan secara lengkap dan benar. Asersi manajemen ini sangat penting. Apabila tidak diperoleh asersi manajemen saat melakukan proses audit, maka lebih baik pihak akuntan untuk mundur dari proses audit karena patut diduga bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen mengandung kecurangan. Saya akan menjelaskan tentang jasa asuransi lainnya. Pada umumnya, akuntan dapat memberikan segala jasa-jasa yang berhubungan dengan akuntansi. Secara garis besar dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, jasa perpajakan, meliputi kegiatan penghitungan dan pengisian surat pemberitahuan pajak hingga pelaporan kewajiban perpajakan perusahaan. Yang kedua, jasa konsultasi manajemen, yang tujuannya untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja perusahaan. Yang ketiga, jasa akuntansi dan pembukuan, yang mana akan membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Oke, terakhir kita sampai pada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pelayanan audit. Pada dasarnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pelayanan audit adalah hal-hal yang tidak benar dilakukan secara ketentuan oleh auditor dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang ahli akuntansi. Jadi dengan ilmu yang dimilikinya, seorang auditor tidak boleh menerapkan ilmunya dengan cara yang salah, seperti memberikan saran kecurangan dalam akuntansi untuk melewati celah-celah peraturan. Kemudian memanfaatkan kesalahan untuk mencari keuntungan pribadi. Terakhir, dalam bekerja, auditor tidak boleh melibatkan ketertarikan emosi yang akan menyebabkan auditor bekerja akan di bawah tekanan dan menjadi berpihak pada salah satu pihak. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari kelompok kami. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.